jadi orang-orang ma'rifat, orang-orang yang sudah terbuka dia mata hati, yang dia pun hati bersih, yang dia pun kalbu sudah betul-betul bersih, suci, yang sudah bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat orang banyak, don bisa tahu, tapi don bisa bilang-bilang sama orang lain atau sama orang banyak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, Atong akan membahas masih tentang Satyo Piningit. Satyo Piningit, orang pilihan, orang yang disembunyikan atau yang masih dirahasiakan, dan memiliki berbagai macam kelebihan dibanding dengan kelebihan-kelebihan manusia biasa. Jadi Satyo Piningit ini sampai sekarang dia belum kelihatan, dia belum muncul, sehingga banyak ataupun saudara-saudara lain yang membahas tentang Satyo Piningit di YouTube atau di media sosial yang lain, ada yang beranggapan bahwa Satyo Piningit ini dia ini suada, dan ada juga yang bilang dia belum ada. Nah, di video ini beta mau memberikan pendapat tentang Satyo Piningit ini. Kalau menurut beta pemahaman, Satyo Piningit ini dia suada, namun secara kasat mata atau dengan mata telanjang, kalau katong mau melihat dia dengan katong penglihatan panca indera, maka katong saya bisa lihat dia. Karena dia ini adalah utusan akhir zaman. Dia adalah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa memakmurkan Nusantara, bahkan dunia. Jadi, walaupun dia suada, dia bisa dilihat oleh siapapun. Dengan kemampuan apapun, yang akan bisa dilihat. Melainkan orang-orang yang mencapai kesadaran murni, atau yang sudah tercerahkan, atau yang sudah terbuka dia mata batin, yang dalam istilah tasawuf itu dia pemakam kasaf, atau di tingkatan ma'rifatnya sudah tinggi, sudah jauh, dia akan tahu bahwa Satyo Piningit itu memang suada. Namun dong yang sampai di tingkatan ini, yang beta bilang tadi, yang sampai di tingkatan kasaf, dalam istilah tasawuf,
walaupun dong su tahu, tapi dong saya bisa bicarakan dengan sapa-sapa. Karena dong berpikir kalau sampai dong pengetahuan tentang satu penyakit ini dong bicarakan dengan banyak orang, akan menimbulkan fitnah. Itu akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Sebab kebanyakan masyarakat, kebanyakan orang, dong hanya bisa percaya tentang yang ada itu dan dong penglihatan panca indera. Nah, ini bagi kalangan orang awam, dong berpegang di situ. Dan itu memang wajar, secara logika juga harus begitu. Yang su ada itu, kecuali su bisa dilihat dengan mata kepala, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa diraba. Itu baru dong bisa percaya bahwa satu penyakit itu ada. Jadi dalam hal ini, orang-orang makrifat yang sudah mencapai makam kasab, dong saya bisa buka akang, dong hanya simpan dalam hati. Yang penting dong su tahu, dong diam-diam saja. Nah, begitu. Jadi satu penyakit ini, kalau katong berpikir secara logika, saya mungkin kalau dia pun waktu su tiba langsung dia turun dari langit, itu saya mungkin. Dia kan sama dengan manusia seperti katong lain. Dia punya orang tua, dia punya saudara. Jadi dia perjalanan hidup itu sama dengan katong manusia biasa ini. Cuma dia memiliki kelebihan karena dia memang sebagai seorang manusia pilihan. Jadi memang beda dengan katong-katong ini sebagai orang biasa. Dan dia juga saya mungkin dia mau mengaku di mana tempat. Itu saya mungkin. Orang yang mengaku itu, mohon maaf itu, barangkali dong saya bisa menahan diri. Dong saya bisa menahan diri, menjaga rahasia. Akibatnya dong mengaku. Setelah dong mengaku, habis. Nah, ini orang-orang yang mengaku-mengaku lantaran dorang bukan satu penyakit yang asli, akhirnya dong bikin masalah di dalam lingkungan. Tapi kalau satu penyakit yang asli, dia memang sudah dibekali dengan berbagai perlindungan supaya dia dapat fitnah tentang dia status sebagai utusan. Karena itu menjadi rahasia Tuhan. Hanya dia yang tahulah. Sehingga dia selalu membawa diri dalam lingkungan itu seakan-akan dia manusia seperti katong ini. Dia sempat mengaku diri bahwa dialah yang selama ini ditunggu-tunggu sebagai manusia utusan yang akan bisa memakmurkan umat manusia di akhir zaman. Begitu. Makanya satu penyakit ini, seperti yang beta bilang tadi, kalau menurut beta pemahaman, memang dia sudah ada. Karena kalau dia belum ada, pasti masih baku tunggu lagi. Karena dia belum ada. Tapi kalau dia sudah ada, tapi masih dirahasiakan, masih tersembunyi begitu. Setelah Allah, Tuhan sumber kehendak, itu baru dia muncul. Itu baru dia tampil di tengah-tengah umat. Karena memang dia sudah ada. Cuma sementara dia belum dimunculkan, dia berbau dengan orang banyak, dia bekerja,
cari makan, cari hidup untuk dia pun keluarga. Begitu. Jadi orang-orang ma'rifat, orang-orang yang sudah terbuka dia mata hati, yang dia pun hati bersih, yang dia pun kalbu sudah betul-betul bersih, suci, yang sudah bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat orang banyak, dan bisa tahu, tapi dan bisa bilang-bilang sama orang lain atau sama orang banyak begitu. Karena sekalipun bagaimana, dong sadar keberadaan satu opini yang dong tahu itu hanya untuk dong pun diri, bukan untuk dong mau pamer, mau cari muka supaya seakan-akan dong tahu satu opini itu ada di mana saat ini. Dong begitu. Dan dong lebih tahu bahwa kalau itu dong bicarakan di mana-mana, pasti akan menjadi fitnah di masyarakat. Itu dong jaga betul itu. Daripada dong dapat fitnah begitu, lebih baik dong diam. Nanti dong tinggal tunggu kalau Allah Tuhan sudah betul-betul mentakdirkan untuk dia tampil di tengah-tengah umat, muncul di tengah-tengah umat manusia, nah itu baru begitu. Jadi beta kira atau pembahasan ini sampai di sini dulu. Nanti katong sambung mulai di lain waktu. Mudah-mudahan katong dikasih kemudahan dari segala urusan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala bala, dan semoga katong selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.